Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawza Mira Sabriani Lutfi, NPM 1881. Saya praktikan kelompok 16 di lab simulasi sistem industri ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya pelajari di modul 2 lab simulasi sistem industri ini. Di modul 2 ini kita mempelajari tentang aplikasi ProModel. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang konsep teori antrian. Jadi antrian itu biasanya timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan atau kapasitas pelayanan, sehingga pengguna fasilitas yang tiba tidak bisa dilayani dikarenakan sibuknya pelayanan. Lalu jika sering timbul antrian yang panjang, akan mengakibatkan hilangnya nasabah atau pelanggan yang disebabkan antrian yang terlalu panjang. Lalu selanjutnya, karakteristik antrian. Jadi, ada beberapa komponen dari karakteristik dalam sebuah sistem antrian. Yang pertama yaitu karakteristik kedatangan atau masukan sistem, yaitu seperti ukuran populasi, perilaku kedatangan, dan pola kedatangan. Lalu yang kedua ada disiplin antrian. Disiplin antrian merupakan antrian yang mengacu pada peraturan pelanggan yang ada dalam barisan untuk menerima pelayanan yang terdiri dari first in, first out atau FIFO, yaitu pelanggan yang lebih dulu datang akan dilayani lebih dahulu. Misalnya sistem antrian pada bank dan SPBU. Lalu yang kedua ada last in first out atau LIFO, yaitu sistem antrian pelanggan yang terakhir datang akan dilayani lebih dahulu. Misalnya sistem antrian dalam elevator lift untuk lantai yang sama. Lalu yang ketiga ada service in random order atau SIRO, yaitu panggilan didasarkan pada peluang secara acak, tidak peduli siapa dulu yang tiba untuk dilayani. Lalu yang terakhir ada shortest operation times atau SOT, merupakan sistem pelayanan yang membutuhkan waktu pelayanan tersingkat untuk mendapatkan pelayanan pertama. Lalu ada fasilitas pelayanan. Dua hal penting dalam karakteristik pelayanan yaitu sebagai berikut. Pertama, ada desain sistem pelayanan. Pelayanan pada umumnya digolongkan menurut jumlah saluran yang ada dan jumlah tahapan. Kalau menurut jumlah saluran yang ada, itu adalah sistem antrian jalur tunggal dan sistem antrian jalur berganda. Tapi kalau menurut jumlah tahapan adalah sistem satu tahap dan sistem tahapan berganda. Lalu untuk distribusi waktu pelayanan, itu pola pelayanan serupa dengan pola kedatangan, di mana pola ini sistem konstan ataupun acak. Jika waktu pelayanan konstan, maka waktu yang diperlukan untuk melayani setiap pelanggan sama. Tetapi, kalau waktu pelayanan acak merupakan waktu untuk melayani setiap pelanggan adalah acak atau tidak sama. Lalu, apa sih software ProModel itu? Software ProModel adalah software simulasi berbasis Windows yang dapat digunakan untuk memodelkan suatu sistem, melakukan eksperimen terhadap model tersebut, dan menganalisis hasil eksperimen yang telah dilakukan, sehingga dapat diambil keputusan penting untuk memperbaiki sistem yang ada. Keunggulan utama dari ProModel ini terletak pada kemampuan animasinya yang disebabkan karena lingkungan yang berbasis Windows. Sebagai satu software simulasi, animasi merupakan faktor penting karena merupakan alat komunikasi antara pemodel dengan pihak pengambil keputusan yang umumnya adalah pihak manajemen.
Adanya animasi ini akan membantu pihak mengambil keputusan dalam mengidentifikasi sumber-sumber problem dalam sistem sesungguhnya. Untuk selanjutnya, ada partner saya yang akan menjalankan aplikasi ProModel sesuai dengan studi kasus modul 2 ini. Terima kasih.